Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Hanto di channel Raja Kaya Farm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu buat klik channel ini. Terima kasih juga sebelumnya yang udah subscribe channel ini. Seperti janji saya kemarin teman-teman, saya mau bahas detail tentang step-step beternak. Nah, video sebelumnya saya udah coba rangkum. Maksudnya apa sih step-step yang harus kita siapin sebelum berternak. Nah, sore ini atau hari ini saya mau jabarin secara mendetail step-step itu apa aja. Kemarin yang pertama itu kalau nggak salah niat. Kalau menurut saya niat tuh nggak perlu jabarin secara panjang lebar, karena saya yakin teman-teman semua udah tahu niat itu seperti apa gitu. Biasanya manusia itu punya apa ya, kalau orang Betawi bilang iyeng. Biasanya manusia tuh punya iyeng, punya keinginan yang menggebu-gebu tuh 3 kali 24 jam. Kalau misalnya 3 kali 24 jam itu keinginan itu masih niat itu masih bulat, masih nggak menguap, menurut saya itu patut buat dilanjutkan. Tapi biasanya kalau niat cuma pertamanya doang menggebu-gebu, setelah 3 kali 24 jam menguap, saya rasa itu bukan niat tapi emosi sesaat. Nah, sebaiknya kalau kayak gitu nggak usah dilanjutin, karena ya percuma juga, susah buat menjiwai. Nah, yang kedua pemilihan jenis kambing. Kemarin saya bilang pemilihan jenis kambing itu tergantung teman-teman. Sebenarnya sih teman-teman, menurut teman-teman semua apa yang membuat kambing apa yang menurut teman-teman itu paling laku, paling gampang dijualnya di daerah teman-teman. Soalnya kambing itu banyak, domba itu banyak. Nah, tapi nggak semua domba itu punya nilai ekonomis yang bagus. Maksudnya gini, kalau saya ya beternak dalam jumlah banyak, apalagi nggak cuma 1-2, saya memikirkan jualnya. Bagaimanapun juga saya beternak ini untuk ya nggak munafik, untuk finansial gitu loh. Maksudnya nggak untuk hobi, memang untuk finansial gitu. Jadi saya akan pilih jenis kambing yang paling laku di daerah tempat saya, yang paling gampang dijualnya. Karena gini, kambing sebagus apapun, kambing semahal apapun, sebagus apapun, kalau udah masuk pasar ya jatuhnya kambing pasar gitu loh. Kambing untuk pedaging gitu loh, untuk keka, untuk kurban, atau mungkin untuk sate segala macam. Jadi boleh sih merawat kambing yang ibaratnya kambing hobi, kayak kambing jenis-jenis tertentu. Tapi teman-teman juga harus menyelesaikan persoalan dari hulu sampai hilir, persoalan jualnya. Kalau menurut saya teman-teman bisa lakuin atau enggak. Kalau menurut saya yang paling hit di 5 tahun ke depan itu kambing Dorper sama kambing Merino. Domba Dorper sama domba Merino.
menurut saya dalam 5 tahun ke depan domba itu akan tetap hit. Kalau misalnya teman-teman pengen main di jenis domba tersebut gitu, karena saya lihat peminatnya banyak, terutama untuk breedingan. Kalau saya memang jujur di awal saya langsung pilih itu, jujur aja awalnya saya pengennya kambing kacang, kambing jenis PE, kambing kacang gitu. Tapi saya lihat di pasar sini, daerah dekat saya ini, yang paling laku, ibaratnya paling dicari orang itu justru kambing gibas. Justru kambing kacang, kambing PE itu lakunya itu yang paling banyak itu pas Idul Adha, bukan pas pas hari-hari biasa gini agak kesulitan. Nah, karena saya udah lihat juga cara beberapa farm yang saya datengin itu semuanya rata-rata gibas di tempat saya, karena sambil mereka cerita-cerita juga, ternyata kambing gibas tuh punya pasarnya sendiri di sini. Cukup gampang lah jualnya. Kambing gibas tuh menurut saya kambing paling gampang dari segi makanannya, dari segi adaptasinya, dari segi penjualannya kalau di sini. Terus kita tuh bisa langsung main dalam jumlah banyak kalau gibas, karena adaptasi yang bagus terutama soal pakan. Jadi kambing gibas itu paling cepet adaptasinya sama makanan baru. Selanjutnya daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh kambing gibas tuh menurut saya paling bagus di antara jenis domba-domba lain, kambing-kambing, daripada kambing lah menurut saya. Soalnya gini ya, kambing gibas itu kalau misalnya sakit, bahkan kalau misalnya sakit, dia itu mampu bertahan paling lama di antara kambing lain, terutama kalau misalnya sama kambing Jawa lah, yang setahu saya kambing Jawa. Kambing gibas itu dari pas sakit sampai kita obatin, ibaratnya kita obatin bisa sembuh misalnya, dia itu paling kuat lah, masih bisa tahan gitu. Tapi kalau kambing Jawa atau misalnya kambing kacang itu sore sakit, paginya tuh bisa langsung mati. Saya nggak tahu kenapa, mungkin saya nggak tahu ilmunya, atau mungkin saya kurang cakap dalam menangani penyakitnya. Tapi saya itu saya itu beberapa kali domba gibas saya itu sakit, itu masih bisa ketolong, masih bisa sembuh lagi. Tapi kambing Jawa itu enggak. Kambing Jawa itu sore sakit, besoknya itu bisa langsung mati. Nggak tahu maksudnya ya, kayak kembung gitu, tiba-tiba besoknya mati. Kenapa saya bisa cerita gini? Soalnya dulu itu jujur aja, yang bagian ujung sana itu saya isi kambing Jawa. Itu berapa ya, kalau nggak salah 5 apa 6 gitu. Dan itu pada akhirnya saya jual karena adaptasinya menurut saya jelek. Dia tetap tetap harus ngeramban gitu loh, tetap harus ngarit, nggak bisa belum bisa full kering pada saat itu. Nggak bisa ngimbangin kayak yang gibas ini, bisa langsung nyetel pakai pakan kering. Tapi dia tuh badannya nggak jadi, mungkin karena komposisi pakannya juga salah, saya kurang tahu ya. Tapi lah, buktinya kok yang gibasnya gemuk-gemuk, bagus-bagus badannya, tapi dia kok nggak gitu. Penasaran juga sih, tapi saya mikirin
mikirin resiko sih. Jadi untuk meminimalisir resiko, semuanya saya jual lagi, akhirnya saya tukerin sama kambing gibas. Dan sampai sekarang itu full kambing. Kalau sini kambing gibas, kalau sini namanya kambing gibas. Nggak tahu, mungkin daerah lain nyebutnya domba. Jadi sekarang full domba. Selain itu, selain daya tahan tubuhnya bagus, domba itu juga menurut saya cenderung nggak rewel dari segi dari segi makanan. Mungkin tadi udah saya bilang adaptasinya bagus, tapi gini teman-teman, banyak juga yang bilang, maksudnya sama-sama melihara, sama-sama keluar pakan, kenapa Mas nggak pilih kambing Jawa aja, secara harga juga di pasaran lebih tinggi. Memang iya teman-teman, saya akuin secara harga memang usianya sama, beratnya misalnya sama, itu kambing itu harganya lebih mahal daripada kambing gibas. Istilahnya domba gibas sama kambing itu harganya lebih mahal kambing. Tapi ya kalau misalnya harganya murah, kalau jumlahnya banyak kan ya untung-untung juga. Soalnya kalau kambing itu, kalau misalnya kita mainnya dalam jumlah besar, misalnya pengemukannya misalnya dalam jumlah besar, rasanya kita bakal kesulitan di itu loh, adaptasi pakannya. Dia itu lama banget adaptasi pakan kering itu. Yang saya alamin kayak gitu. Jadi bayangin kalau teman-teman sekali ngisi kandang itu 100 ekor. Apa misalnya teman-teman nggak punya lahan hijauan yang banyak misalnya, apa nggak pusing teman-teman ngarit buat kambing yang jumlahnya 100 ekor kalau dia nggak segera bisa adaptasi dengan pakan baru? Tapi kalau kambing gibas, yang saya alamin sih dia cepet adaptasi ke pakan yang baru. Jadi meskipun dari kandang sebelumnya makan hijauan, dari kandang sebelumnya misalnya diangon, diumbar, masuk ke kandang baru, kita gladi sehari apa 2 hari itu udah langsung mau pakan baru. Tapi kalau kambing Jawa yang saya alamin enggak, bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu baru bisa mau pakan kering. Itu juga nggak semuanya. Makanya kalau misalnya main dalam jumlah banyak, mau sekaligus ngedatengin banyak, main dalam jumlah yang satu kandang full, menurut saya lebih efisiensi domba, karena dia penyesuaian pakannya bagus, adaptasi pakannya bagus. Nah, untuk pemilihan jenis kambing menurut saya itu aja. Di video selanjutnya nanti saya akan bahas tentang step penjabaran detail step selanjutnya. Nah teman-teman, terima kasih udah mau menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Kita bikin channel ini berkembang bareng-bareng supaya membawa manfaat, membuat referensi baru buat teman-teman yang ingin beternak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram kami, TikTok, sama Facebook. Terus subscribe juga channel YouTube kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.